jemaat yang ada di kolom 1 Jemaat Gabungan Sobat Kristus. Baiklah, ibadah persekutuan kita pada malam hari ini akan segera kita mulaikan. Dan sebagai informasi, yang akan menjadi pelaksana ibadah pada malam hari ini adalah keluarga Mandik Takaradas. Sementara dalam persiapan, mari saya jemput kita sama bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Disilakan. Shalom. Damai di hati. Baiklah, ibadah kita pada malam hari ini akan dimulaikan. Ajakan beribadah. Jemaat diundang berdiri. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi namanya, untuk memberitakan kasih setia Tuhan di waktu pagi dan kasih setia Tuhan di waktu malam. Kini, marilah kita memulaikan ibadah ini dengan melakukan pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur atas kebaikan Tuhan bagi kami sepanjang hari ini. Saat ini kami akan beribadah kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Untuk itu, biarlah ibadah pada malam hari ini dapat terlaksanakan dalam tuntunan dan perkenan Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita menyanyikan pujian rohani Mulia Sembah Raja Mulia. Sembah Raja Mulia.
yang terbaik untuk kita. Tapi kita semua sadar bahwa kita manusia yang lemah. Kita mudah tergoda dengan rayuan iblis, sehingga kita melupakan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Karena itu, marilah kita menghadap Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita mengakui dosa dan kesalahan kita kepadanya. Dengan sikap doa, kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 27, Meski Tak Layak Diriku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan kudus-Mu, membawa segala kesalahan dan pelanggaran kami untuk Tuhan ampuni dan baharui, dan ajak kami untuk dapat menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 26 ayat 2, Mampirlah dengar doaku. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dari pembacaan kita di sepanjang minggu ini, dari kitab Amsal pasalnya yang ke-8, yang akan kita baca dari ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Kalau Alkitab kita sudah terbuka, mari kita mohon tuntunan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, yang adalah firman itu sendiri, kami percaya Bapa, ketika dalam persekutuan bersama secara virtual ini, dari rumah kami masing-masing,
Engkau pun berkenan di dalam persekutuan ini. Bahkan ketika kerinduan kami diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini Bapa, Alkitab masing-masing kami sudah terbuka di hadapan kami. Olehnya ya Tuhan Yesus, kami bermohon kepadamu, kiranya hikmat Tuhan akan melingkupi setiap hati-hati kami, keluarga besar Kolom 1 Jemaat Gemim Sobat Kristus. Bahkan pun Tuhan, ketika dari rumah kami masing-masing, kami memerlukan tuntunan Roh-Mu yang kudus untuk menyertai kami semua, sehingga kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan bersama itu pun menjadi berkat untuk kami. Bahkan firman itu lebih menuntun kami menjadi pedoman ketika Tuhan memperkenankan kami semua untuk menjalani kehidupan ini. Hamba-Mu menyerahkan kehidupan hamba-Mu ketika dalam pelayanan firman ini. Hamba percaya Tuhan, roh hikmat surgawi akan melingkupi kehidupan hamba-Mu, sehingga yang nampak hanyalah kemahakuasaan Tuhan. Dan dari kebenaran firman ini, kami semua yang akan membaca bahkan mendengar dan merenungkan bersama, itu benar-benar Bapa, firman ini akan termeteraikan dalam hati dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah kami semua, Jemaat Kolom 1, anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, bahkan kami selaku pria kaum Bapa dan wanita kaum Ibu, sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa kepada. Amin. Amsal pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Kita akan membaca bersama, dan bolehkah malam hari ini kita akan membaca secara berbalas-balasan. Saya akan membacakan pada ayatnya yang genap, dan Bapak Ibu Saudaraku akan membaca ayatnya yang ganjil sampai pada ayatnya yang ke-21. Judul pembacaan kita malam hari ini, Wejangan Hikmat. Ayatnya yang ke-14, padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku, para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku, para pembesar berkuasa, juga para bangsawan, dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, Supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang boleh kita baca bersama-sama, dan yang disebut berbahagia adalah kita semua yang bukan saja menjadi pendengar firman,
tapi lebih dari itu, kita akan menjadi pelaku firman. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, mari bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang baru kita baca ini. Yang terdiri dari 8 ayat yang diperhadapkan kepada kita sekalian, kolom 1 Jemaat Gemim Sobat Kristus, bahkan pada umumnya untuk warga Gemim. Dan di sana ada tema yang berkata tentang firman ini yang berbunyi, hikmat Tuhan membentuk profesionalisme kerja. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, manusia pada dasarnya, termasuk kita jemaat kolom 1, berhutang kepada Allah atas segala hasrat baik yang dihasilkan dalam pikiran manusia itu sendiri. Mengapa demikian? Karena hikmat ilahi telah mengisi hati manusia, hati saya, hati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan hal-hal yang baik dan mengarahkan kita sekalian sebagai manusia untuk melakukan hal-hal bernilai. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Allah adalah sumber hikmat, dan hikmat ini diberikannya kepada manusia yang berkenan kepadanya. Jadi hikmat Tuhan akan diberikan kepada manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita perhatikan dalam buku yang ada. Khususnya kita akan memperhatikan apa sebenarnya arti dari kata hikmat. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, di sana ada salah satu arti dari hikmat yang berkata, hikmat adalah kebijakan. Sekali lagi, hikmat adalah kebijakan. Kebijakan di dalamnya ada kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, dan kearifan. Sedangkan kalau menurut ensiklopedia, berdasarkan kutipan dari Sabda, hikmat pada dasarnya adalah kepintaran, mencapai atau memperoleh hasil. Kemudian menyusun rencana yang baik atau benar untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Jadi tempat kedudukan hikmat adalah di hati, pusat keputusan moral dan intelektual. Jadi hati adalah pusat keputusan moral dan intelektual. Oleh sebab itu, ketika orang diberikan hikmat oleh Tuhan, maksudnya orang yang berkenan kepada Allah. Ucapan yang keluar dari mulutnya itu selalu memberikan kesejukan. Karena ini arti atau makna dari kata hikmat. Jadi ketika orang punya hikmat, maka dia pun pintar untuk mencapai hasil. Atau dia pun pintar menyusun rencana yang baik untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Orang boleh lihat contoh, tidak jauh-jauh.
Ketika orang punya hikmat, ingin membuat sesuatu, saya perhatikan bapak-bapak di jemaat kolom 1 mengisi waktu yang ada. Oleh karena kita diperhadapkan dengan COVID-19 ini, bapak-bapak di jemaat kolom 1 mengisi waktu yang ada, bukan dengan hal-hal yang tidak berguna, tapi dari sekian bapak-bapak, banyak yang mengisi waktu dengan hal-hal yang benar, dan di dalamnya mereka akan memperoleh hasil yang mereka inginkan atau yang mereka kehendaki. Saya boleh katakan bahwa dari sekian bapak-bapak yang mengisi waktu yang ada, daripada cuma duduk-duduk di rumah atau mungkin cuma menonton televisi, kadang minta maaf kalau ada yang mungkin bukan cuma bapak-bapak tapi ibu-ibu, waktunya habis dengan melihat HP. Padahal kalau kita perhatikan, ketika kita diberikan hikmat oleh Tuhan, berarti menyusun rencana, kita mampu menyusun rencana yang benar untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Dan saya sangat salut dan bangga untuk setiap bapak-bapak yang ketika mengisi waktu dengan atau menyusun rencana kehidupan, ketika itu sudah sekian bulan kita berada di rumah. Mungkin ada yang berkebun, baik itu dengan mungkin berkebun di rumah, kalau masih ada pekarangan boleh buat tanaman hidroponik atau dan sebagainya. Itu salah satu rencana atau menyusun rencana yang benar untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Hikmat menurut ensiklopedia. Jadi berdasarkan kutipan dari sabda orang. Bukan berarti dari bapak-bapak di jemaat kolom 1 tidak ada yang, maksudnya dari sekian ini, tapi pada umumnya bapak-bapak di jemaat kolom 1 atau mungkin ibu-ibu kreatif, inovatif, mengisi waktu yang ada, menyusun rencana yang baik untuk memperoleh hasil yang baik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, karena pusat kedudukan dari hikmat itu ada di hati. Pusat keputusan moral dan intelektual. Hikmat mengarahkan kita untuk hidup takut akan Dia, sehingga tidak menghendaki untuk melakukan hal-hal yang tidak dikehendakinya atau dosa. Rasa hormat kepada Allah membuat manusia membenci segala sesuatu yang jahat. Kesombongan dan hawa nafsu yang jahat harus betul-betul dibenci oleh semua orang yang dipimpin hikmat Allah. Karena hikmat Allah atau hikmat ilahi memampukan manusia memiliki kecakapan terkait dengan pengambilan keputusan dalam tantangan kehidupan bermasyarakat. Betapa senangnya ketika kita jemaat kolom 1 yang Tuhan berikan hikmat dan kita mampu untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan hikmat dari Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, realita atau kenyataan berbicara bahwa tidak sedikit para penguasa, para pemimpin yang menjadi lalim, menyalahgunakan kekuasaan, menjadi tersesat karena tidak memiliki hikmat.
sangat disayangkan. Saya pernah mendengarkan satu perenungan atau satu khotbah dari radio oleh seorang pendeta. Di sana dia katakan bahwa sangat disayangkan ketika ada anak-anak Tuhan yang melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Seperti tadi saya katakan, menyalahgunakan kekuasaan, menjadi tersesat karena tidak memiliki hikmat. Hikmat adalah kekuatan yang berdaya besar untuk menolong setiap manusia. Oleh karena anugerah Allah yang dicurahkan dalam hikmat akan membimbing orang percaya untuk menjalani hidup penuh kebaikan dan kehormatan. Dengan sendirinya, orang-orang yang hidup di dalam hikmat Allah tidak akan bersandar pada harta yang fana. Jadi tidak mengejar kekayaan berupa uang. Karena apa yang mereka miliki lebih bernilai dari itu. Hikmat yang Allah taruhkan dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Hikmat Allah terwujud dalam Kristus yang adalah firman-Nya. Oleh karena itu Paulus menyampaikan kepada jemaat di Kolose, kalau kita baca dalam Kolose 3 ayat 16, dikatakan di sana, perkatakanlah Kristus. Karena Kristuslah yang memberi pencerahan dan kebijaksanaan untuk mengajar dan menegur. Orang-orang yang mengejar hikmat tentunya mencintai firman Kristus. Dan ajaran Kristus adalah paduan sempurna ketika kita menapaki hidup yang berkemenangan. Hidup yang menang dari segala macam hal-hal jahat. Ataupun hidup yang menang berarti kita akan dijauhkan dari nafsu dunia yang menyesatkan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hidup yang memberi nilai dan manfaat dalam setiap perang adalah idaman semua orang. Tentu termasuk saya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang duduk di rumah mendengarkan firman ini. Dengan mengandalkan Tuhan, Sang Sumber Hikmat, maka kita pun akan dimampukan untuk memiliki kekayaan dan terus bertumbuh maju dalam berbagai aspek. Jadi bukan cuma satu aspek kehidupan, umpama ekonomi, pendidikannya, pertanian dan sebagainya. Tuhan menjamin dalam berbagai aspek. Sehingga hikmat tidak bergema pada tataran teori, tetapi pada dimensi praktis. Jadi hikmat tidak berbicara secara teori, tapi lebih diarahkan pada praktek. Hikmat dari Allah menuntun kita untuk tidak menyalahkan orang lain saat diri sendiri terbesar, tetapi bijaksana dalam bertutur dan tepat dalam bertindak, cerdas dalam menaklukkan cara-cara cemar dunia. Ada seorang penulis namanya Charles Trumbull. Pada satu ketika dia berada di sebuah kereta api, dan saat dia duduk dengan seorang laki-laki, saat itu laki-laki ini sedang mabuk dan dia melontarkan kata-kata yang tidak senonoh. Saat kereta api sementara berjalan,
ini seorang laki-laki ini menawarkan minuman kepada Charles Trumbull ini. Tapi Charles Trumbull menjawab tidak, terima kasih. Tapi menurut Charles, dia tahu Anda sangat murah hati. Itu menurut. Mendengar kata-kata dari Charles ini, laki-laki yang mabuk, seorang laki-laki yang mabuk ini, orang bilang di mata bersinar. Dia tidak mengharapkan ketika dia menawarkan minuman keras kepada Trumbull atau Charles ini, terus Charles katakan Anda sangat murah hati. Sampai si pemabuk ini atau seorang laki-laki ini mendengar itu, DP mata langsung terbuka. Ini gerbang bagi Trumbull untuk menyampaikan berita tentang pribadi yang menawarkan air kehidupan, Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tak lama kemudian laki-laki itu menerima Kristus. Trumbull sejak awal tidak menyalahkan orang itu saat diperlakukan tidak menyenangkan. Tapi dengan hikmat yang Tuhan berikan untuk dia menuntun seorang laki-laki ini untuk bersikap lebih baik lagi atau bersikap tepat. Dari cerita ini mungkin kita boleh mengintrospeksi kehidupan kita ketika kita bertemu dengan orang atau seorang laki-laki seperti ini, atau mungkin di sekitar kita. Mungkin kita akan jadi seperti seorang laki-laki yang melontarkan kata-kata kotor, atau mungkin kita akan marah. Apalagi bau minuman keras ini tidak mengenakan sekali. Tapi mari belajar dari seorang penulis Charles Trumbull ini. Ketika hikmat ditaruhkan dalam kehidupannya, malah dia menuntun seorang laki-laki ini untuk bersikap lebih baik. Atau menurut dia, kesempatan untuk dia boleh menyampaikan berita tentang pribadi yang menawarkan air kehidupan. Orang-orang yang memiliki hikmat Allah akan selalu menjadi mata air di tengah kekeringan yang dia temui. Mereka akan tampil bersinar dalam kerja dan karya yang profesional dan berkesan. Karya mereka akan terus dinamis lagi solutif, senantiasa menggoreskan keindahan dalam seni pengambilan keputusan dan membangkitkan harapan. Tak jarang memberi kejutan yang membuat orang sekitar terpana dalam kekaguman. Kristus sumber hikmat yang tak terselami, kiranya terus dinyatakan dalam juang langkah kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita akan merespon kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, mari kita angkat pujian yang berkata, betapa hatiku berterima kasih.
Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan hanya untuk Tuhan yang telah menjaga memelihara kami, bahkan secara khusus ketika dalam persekutuan yang beribadah Jemaat Kolom 1 di malam hari ini, kami telah dituntun Tuhan dalam persekutuan ibadah sehingga ibadah dapat terlaksana sebagian sampai dengan saat ini. Dan di dalamnya ya Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah diwartakan oleh hamba-Mu Ibu Masyopin Manita Karedas. Dan kami memohon biarlah firman yang telah kami renungkan bersama ini, di mana ketika kami memiliki hikmatnya dari Tuhan, maka kami mampu untuk memperlakukan kehidupan ini berkenan kepada Tuhan, dan kami menjadi berkat bagi sesama kami, karena apa yang kami lakukan lewat perkataan, lewat pikiran kami, lewat perbuatan kami, itu dapat menjadi berkat bagi orang lain, dapat menyenangkan orang lain, terlebih dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan kami tetap memohon tuntunan dari Tuhan sendiri untuk memampukan kami semua dalam kehidupan kami dengan segala tanggung jawab yang harus kami perankan dalam hidup ini, baik kami sebagai orang tua, suami, sebagai istri, kami sebagai ayah, sebagai ibu, maupun kami sebagai anak-anak. Dengan peran masing-masing kami mampu untuk melakukannya dalam tuntunan, penyertaan, dan hikmat yang hanya berasal dari Tuhan. Kami juga berdoa kepada-Mu Bapa di surga untuk kehidupan kami. Kami mohon dalam setiap aktivitas kami sebagai keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Gemim Sobat Kristus Kolom 1 khususnya, kami mohon tuntunan penyertaan Tuhan ketika tanggung jawab hidup harus kami lakukan di hari-hari ke depan, melalui pekerjaan kami, melalui pelayanan kami, melalui aktivitas dan tanggung jawab harus kami perankan, baik itu dalam tanggung jawab kami sebagai pekerja, kami sebagai orang tua, kami sebagai anak-anak, kami sebagai pelayan, dan apapun peran itu kami lakukan, maka biarlah dituntun dan diarahkan oleh hikmat dan penyertaan dari Tuhan, memampukan kami semua untuk melakukan yang terbaik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan di sana Tuhan Yesus, ada banyak pergumulan dan perjuangan-perjuangan kami. Apakah itu ketika kami harus berhadapan dengan pergumulan dalam kehidupan keluarga, pergumulan dalam kehidupan pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak, kehidupan ekonomi kami, atau tanggung jawab yang harus kami hadapi. Kami memohon pencerahan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, untuk kami mampu menghadapi semuanya itu, sehingga ketika kami menghadapinya, kami hanya berserah kepada kemurahan dan kasih Tuhan, sehingga kami mampu untuk melewatinya dengan iman dan pengharapan akan kemahakuasaan Tuhan. Maka kami taruhkan seluruh kehidupan kami, pergumulan kami, tanggung jawab kami, usaha kerja kami, aktivitas kami, hanya dalam rancangan dan rencana dari Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan Yesus, apabila Engkau dapati dalam kehidupan kami ada yang bergumul dengan sakit penyakit, dimanapun kami berada Tuhan, apapun sakit penyakit yang kami hadapi, mari Tuhan Engkau kuatkan kami, sembuhkan kami, sehat-sehatkan kami, agar kami dipulihkan, disehatkan secara total, agar kami mampu untuk melakukan tanggung jawab hidup ini
begitu juga pergumulan-pergumulan lain. Dan ketika kami ada di seputaran Taman Asri, seputaran Kolom 1, ataupun ketika kami harus berada di luar daerah atau dimanapun kami pergi dan berada, Engkau menuntun, menyertai, memelihara kami, agar kami selalu ada dalam penjagaan dan pengawalan Tuhan, perlindungan Tuhan menjadi bagian dari masing-masing kami. Diberkatilah kami seluruh jemaat yang ada di Kolom 1, sebagai pria kaum bapa, wanita kaum ibu, pemuda remaja, anak sekolah minggu, pengurus-pengurus UPK, pelayan khusus, dan semua kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami tetap juga menyerahkan kehidupan jemaat kami, gereja kami, secara khusus untuk Gemim Sobat Kristus, pelayan-pelayan Tuhan yang ada, dan siapapun yang Tuhan pakai untuk menjadi pelayan-Mu di gereja kami, mulai dari badan pekerja, pelayan khusus, komisi-komisi kerja, pegawai gereja, koster, panitia, tim multimedia, dan siapa saja yang Tuhan pakai, serta seluruh jemaat, anggota jemaat dari Kolom 1 sampai Kolom 8. Terus diberkati Tuhan dalam kebersamaan dan sukacita untuk melayani Tuhan lewat persekutuan, ibadah-ibadah, atau lewat kehidupan pribadi. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemimpin kami. Biarlah pemerintah kami diberkati Tuhan, hikmat marifat ditaruhkan, agar mereka mampu untuk membawa kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian, kerukunan selalu ada dalam kehidupan kami, sehingga walaupun saat ini kami masih menghadapi pandemi COVID-19, tapi dalam kebersamaan dan dalam tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan lewat pemerintah kami semua mampu menghadapi dan melewati pergumulan ini dengan berserah penuh kepada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, seluruh kehidupan kami, sepanjang hidup ini, kami hanya taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena di malam ini Engkau juga telah perkenankan kami dapat mengembalikan ungkapan syukur kami lewat persembahan. Kami tahu apa yang kami berikan jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan kasih kemurahan Tuhan yang kami terima. Tapi kami mohon, seberapa apa yang telah kami berikan ini akan menjadi hormat kemuliaan untuk menopang semua pelayanan-pelayanan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan kami tetap memohon, diberkatilah kami terus lewat usaha kerja kami, agar kami tetap menerima kebaikan Tuhan, berkat yang melimpah, sesuai dengan kemurahan dan kasih Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, sepanjang malam yang akan kami lewati nanti, dalam istirahat kami mohon perlindungan dan penjagaan Tuhan, sehingga kami aman, dapat istirahat dengan baik, dan besok dibangunkan dengan tubuh yang sehat kuat. Kami mampu melakukan tanggung jawab hidup ini, dan apapun yang menjadi tugas tanggung jawab dalam tuntunan Tuhan, sanggup untuk kami selesaikan. Maka terpuji-pujilah Engkau Bapa di surga. Inilah permohonan kami yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, kuduslah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan menutup ibadah malam hari ini, dan saya jemput kita semua berdiri.
Mari kita kidungkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 346, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Kita mohon berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan menghentar kamu semua untuk lebih dekat kepadanya. Kekuatan dari Tuhan menguatkan kamu semua di dalam pekerjaannya. Sukacita Kristus mengisi roh kamu dan diam di dalam kamu sekalian, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Silakan duduk, ibadah kita selesai dan dikembalikan kepada penyelenggara ibadah. Demikian tadi sama-sama telah kita dengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh keluarga Mandik Takeredas. Saya selaku penyelenggara ibadah mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat akan terus memberkati keluarga Mandik Takeredas, memberikan kekuatan, kesehatan, dan diberikan kesuksesan dalam melaksanakan tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab. Sekali lagi terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Diucapkan juga terima kasih buat kita semua anggota jemaat yang ada di kolom 1 Jemaat Gabungan Sobat Kristus yang saat ini telah mengambil bagian dalam pelaksanaan ibadah. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan segera tutup persekutuan kita pada malam hari ini. Kita menyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus
Engkau Tuhan